Oke, pada malam hari ini kita akan membahas tentang satu topik, yaitu bersyukur dengan rencana Tuhan. Nah, sebelum kita lebih lanjut, kita akan mau awali dengan doa pembuka. Saya minta tolong pada Nathan untuk doa pembuka. Oke Kak, mari kita berdoa. Tuhan Yesus Tuhan, Kau telah berkati kami semua di sini Tuhan, dan sebentar kami akan memulai malam kesaksian. Berkati agar dari awal, pertengahan hingga akhir berjalan dengan lancar Tuhan, dan kiranya agar cerita atau sharing nanti dapat menjadi berkat bagi sekitar kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama-Mu kami berdoa, amin. Amin. Oke, ya tadi sudah di-spill namanya Nathan gitu ya. Nah, kalau sebelum kita kenalan, Nathan ini seorang anak yang pendiam, yang kecilnya, yang dari kecil sampai besar itu di GKI Ngagel gitu ya. Iya, benar ya. Dan kebetulan saya sempat mengajar beliau gitu ya, 1 tahun gitu ya. Nah, kita kenalan yuk, siapa sih Nathan itu? Silakan Pak. Shalom semuanya, perkenalkan nama saya Nathan. Saya umur saya 20 tahun dan kesibukan saya sekarang sedang berkuliah. Oke, cukup itu aja ya tanya. Ya, Ya. nanti lagi ya. Nanti lagi. Nanti Ya. lagi. Oke. Ya. Pada malam hari ini Nathan akan berbicara tentang satu topik Bersyukur dengan rencana Tuhan. Nah, ada kisah apa itu kan di balik kata-kata bersyukur dengan rencana Tuhan? Ya sih Kak, jadi pas kemarin Kak Hari kasih info, aku kayak bingung apa ya kira-kira temanya. Terus kepikiran sama mungkin lika-liku kehidupan, Gitu. sedikit lika-liku kehidupan yang menurutku sangat menguras mental, tapi aku bisa survive sih. Masih oke ya, masih bisa dihandle gitu. Oke, kehidupan yang mana itu ya tanya? Jadi aku mungkin punya sharing dari pengalaman untuk masuk ke itu tadi 1:10 lah. Ya mungkin ya segitu. Kursi untuk perguruan 10 orang. Ya, jadi singkat cerita, jadi waktu kelas SMA kelas 11 itu sudah mulai itu disosialisasikan ya sama guru BK kalau tahun depan bakal ada pendaftaran masuk perguruan tinggi negeri. Jadi mulai dari situ aku kayak dikasih tahu, kamu mau milih jurusan apa sama kuliah di mana. Terus aku juga kayak riset gitu kayak kan di Surabaya sendiri ada perguruan tinggi yang top kayak ITS, UNER, UPN gitu. Nah, dan kebetulan aku juga masih bingung buat jurusannya, ya kan. Terus kebetulan aku punya kakak sepupu, terus dia juga kuliah di UPN, terus jurusannya ini jurusan yang aku tembus sekarang, informatika. Ya, dan pas itu aku bingung Kak, ini jurusan apa? Soalnya tanya temanku kok pada tahu jurusannya, sedangkan aku masih bingung Kak. Jurusan saya kan jurusan biologi, matematika, itu apa? Semua masih bingung kan, masih awam. Terus akhirnya dari situ mulai tanya-tanya teman kayak jurusan ini tuh bahas tentang ini loh, ini. Terus enggak, nah itu tadi kakak sepupu kayak bilang kalau kamu jurusan informatika itu bahasnya tentang gini. Terus aku gitu jurusan itu menarik informatika. Terus akhirnya oke lah, aku masih tekad buat tahun depan aku mau ambil itu. Nah sebelumnya ini mau tanya Pak, Nathan yang belum diberitahu kalau informatika itu belajar tentang ini itu seperti apa kan? Ya mungkin bayanganku kayak kalau informatika itu ya otak-atik komputer mungkin. Otak-atik komputer. Pokoknya hubungan sama komputer terus IT ya kan, kayak gitu-gitu. Masih belum kayak coding atau belajar buat apa. Nah setelah tahu ya Pak Tan, lebih luas atau kamu tambah? Ya itu Kak, kan kalau di fakultasku ada beberapa jurusan yang terkait IT. Ada informatika, sistem informasi, sains data, sama bisnis digital. Nah ini
Aku langsung bingung kan, waduh ini apa lagi ini. Terus akhirnya direkomendasikan sama kakak sepupuku kalau kamu ambil informatika aja, soalnya mungkin peluang kerjanya itu masih oke lah untuk beberapa tahun ke depan. Maksudnya semua oke, tapi dia mungkin prefer ke sini karena itu jurusannya juga. Ya udahlah, kayak kelihatannya harus bisa, maksudnya oke, aku udah fix masuk ke jurusan ini. Oh, sudah mantap ya, semangat ya. Semangat. Oke, lanjut. Nah, terus cobalah kelas 12 mungkin hamin 5 bulanan sih kak, kayak sudah diwanti-wanti, kayak sudah belajar untuk persiapan, terus udah tahu kalau pesaingku ini satu Indonesia gitu kan, nggak cuma Surabaya toh. Itu jadi PR ku, terus akhirnya aku belajar, terus kayak bimbel online juga, terus ada part yang bingung, tanya sama temenku, terus oke, jalan 5 bulan, lumayan pusing. 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 Ya dengan porsi yang aku dapat kan, aku kayak di tutor juga sama kakak subuh, kayak kamu paling enggak satu hari itu 50 soal, 30 soal, latihan. Terus ya, jadi aku kayak, aduh ini menuntut nggak ya? Soalnya kayak menurutku ini aku perlu waktu yang lebih lama lagi, sedangkan sudah hampir 5 bulan, terus ya mungkin pas itu masih belum intens ya kak, maksudnya ya kayak berusaha untuk intens. Nah, terus belajar, pusing, terus main, biasa campur-campur, ya kan? Terus nggak kerasa sudah hampir 2 bulan. Hampir 2 bulan, aduh, habis ini tes, terus adalah semakin intens lagi kak. Satu hari itu paling nggak 100 soal. Sampai pusing-pusing gitu wes. Soalnya aku di situ wes berdoa sama Tuhan, wes pokoknya aku sudah belajar, masalah diterima atau enggak terserah, tapi kalau bisa di apa terima Tuhan. Masih ada unsur maksanya ya begitulah. Terus hampir 2 bulan intens, terus masuk hampir 1 bulan juga. Nah, pas hampir 2 minggu ini sudah pasrah dengan ya tryout itu nilainya cukup lah kak, maksudnya ya selisih dikit dari passing grade, tapi aku optimis lah, semoga bisa gitu ya. Gitu sih kak. Terus akhirnya hari H tiba, enggak sih, sebelum hari H itu kan hamin 2an itu aku berusaha untuk ya lah nggak usah belajar, saya belajar dikit-dikit tapi sambil refreshing otak lah biar nggak panik bacaan dulu. Terus oke lah, terus hari H tiba, feelnya hari H ini nggak tahu, kayak lebih panik, terus gugup, campur jadi satu gitu. Campur jadi satu, oke. Jadi kayak antara otak sama hati kok bergejolak sendiri ya. Jadi panik. Wajar gitu ya. Wajar. Panik pertama kali juga. Pertama kali, terus aku lihat harapannya besar supaya keterima. Iya, terus aku lihat teman-teman yang daftar kok ada yang mukanya biasa aja, ada yang masih bawa buku kak, belajar. Aku pasrah, harus lah. Soalnya kalau tak pas ono belajar, bingung sendiri materinya mana, keluarnya yang keluar mana. Udahlah, terus masuk ke ruang tes, terus posisi itu sangat dingin, sangat menambah grogi sekali. Aku bingung. Lagi gitu ya, oke. Terus pas itu aku pas zamannya COVID juga 2012 itu masih agak ketat. Terus akhirnya aku baru merasakan tes dengan menggunakan sarung tangan medis gitu. Jadi feel-nya agak beda sama tes di rumah yang jadi kayak suaranya gerusak. Ya mungkin itu sih yang membuat kayak kurang fokus. Terus lah pokoknya kerjain sebisa aku. Terus kalau di UTBK itu kan paling enggak semua soal itu harus dikerjain biar dapat poin enggak. Jadi paling enggak ya antara kamu berharap jawaban ini benar atau enggak kamu ngawur, paling enggak dapat poin. Itu faktor keberuntungan lah ibaratnya. Kan oke. Terus udah pulang, terus ditanyain sama mama gimana bisa.
semoga bisa dan semoga keterima gitu. Yes, pasrah lah Kak. Nah, ada gitu. Sebentar, ini dipotong ini ya. Nah, itu kan dari sudut Nathan ya. Iya. Nathan groginya kayak gitu dari mempersiapkan 1 tahun sebelumnya terus tambah mendekat tambah intens gitu. Nah, kalau dari sisi orang tua ya apa kan? Orang tua sih itu sih ya kayak support terus kayak gimana belajarnya bisa Gitu ya, nggak maksa ya. Nathan, kamu hari ini belum belajar tak gitu ya? Ya enggak sih Kak, mungkin kayak lihat aku HP-an sudah belajar, ingetin gitu sih. Lebih ramai ya, nggak kesana gitu ya. Saya sudah tahu, anaknya bertanggung jawab. Ya. Information tambahan bilang, mama ini guru les soalnya. Oh, ya, jadi ya lumayan diomelinya itu, ayo jangan lupa belajar. Nanti kamu katanya mau masuk PN, bahasa itu. Tapi belum tentu jaminan loh. Iya. Mama guru apa guru les itu belum tentu jaminan kalau anaknya bakal seperti itu. Justru kadang mama mendidik orang lain bisa lebih berhasil daripada anak. Ya benar. Betul. Oke, lanjut dah. Tapi ditanyain tadi sama mamanya. Bisa. Terus berapa persen? Nah ini pertanyaan agak susah jawab tapi biar orang tua nggak overthinking lah ya. Bisa 80%, 20%-nya Tuhan. Oke. Udah deh, terus akhirnya ulang. Terus nunggu 1 bulan kan. Nah, setelah nunggu itu aku udah itu sih, maksudnya kayak kalau dikasih tahu kalau kamu harus prepare juga buat ujian lain. Maksudnya ujian ini kalau nggak salah itu PENS itu ngadain ujian vokasi. Jadi ujian itu dilaksanain setelah 1 minggu atau enggak 2 minggu setelah pengumuman. Gitu. Oke, nah mungkin aku terlalu over PD, jadi persiapannya itu ya biasa sih menurutku, kurang intens. Soalnya aku merasa bisa. Soalnya aku pas SMA juga itu sih Kak, masuk eligible, jadi rapotku masuk peringkat yang masih oke buat didaftarin lewat jalur prestasi ya. Jadi gagalnya itu sudah dari yang rapot tadi. Setelah mungkin belum rezekinya di rapot, akhirnya coba di SPM. Nah di SPM ini pasrah juga for PD. Terus setelah persiapan yang PEN juga ya biasa, tapi aku rasa aku bisa sih. Maksudnya kalau worst case-nya kalau ambil nggak keterima masih bisa lah. Nah, terus tibalah hari pengumuman. Dari kan pengumuman kalau nggak salah jam 3 sore. Nah pagi-pagi itu wes kayak masih ada sisi deg-degnya, tapi bisa lah masuk ini pasti bisa masuk. Lawan bisa gitu ya. Oke. Bisa terus kok udah jam 12 sudah mulai panik ya. Terus jam 2 posisi soalnya aku kalau nggak salah itu di luar juga. Di luar, jadi nggak di rumah. Terus jam 3 kurang 10 lah mama aku udah kayak gimana lulus enggak? masih belum jadwalnya. Oke. Jam 3 tuh aku pengen itu maksudnya ngertek banget, nggak usah kira ya lah tak tunda dulu setengah jam lah, jam setengah 4. Teman-temanku ini sudah menghubungi saya tanya ya apa mereka sudah buka, terus ada yang dapat notifikasi hijau itu berarti lolos. Kalau yang merah tidak. Di grup terus ada yang WA pribadi gimana sebentar sabar nanti tak info. Terus setengah 4 oke lah, masukin nomor peserta terus bla dan muncul lampu merah. Warna merah. Oke, ya shock sih Kak, maksudnya kayak kok bisa merah. Terus aku coba lagi reload webnya, ini mungkin salah ini. Kok merah lagi. Terus bilang temanku coba sih bukan pakai HP-mu, padahal ini tidak logis tapi memang hasilnya merah ya wis lah. Terus saya tetap merah kan. Waduh. Ya udah akhirnya ngomong kan.
dapat merah nggak lolos. Akhirnya kata mama saya, oh ya wes prepare buat yang ujian pens gitu aja. Akhirnya nah itu 2 minggu sangat intens akhirnya Kak. Wah, belajar buat pens. Oh ya, gara-gara itu Iya. Lebih intens. Itu kan kalau sebelumnya kan lain. ya lain Kak, biasa aja bisa ini sas. Lebih intens. Terus ya lumayan pressure juga. Ya kayak kalau nggak di pens di mana lagi? Sebentar, ini harapannya apa kan? Tadi kan lewat apa ujian apa SPM. Nah SPM gagal. Nah, terus kok intens di pens? Pens ini juga ada jurusan sama ya Kak, jurusan informatika juga. Oh. Nah, tapi mungkin versi vokasinya. Oh. Jadi Vokasi mungkin itu apa ya? yang D3. Oh, D4. D3. Yes. Iya. Ya itu lebih kalau nggak salah kan saingannya juga kalau nggak salah itu sedikit, cuma karena dia buka tes setelah pengumuman SBM. Nah, logikanya kan banyak tuh orang yang gagal. Iya. Nah, jadi chance kedua, waduh, rasionya lebih besar Kak. Aduh. Dengan kalau nggak salah di vokasi itu ya mungkin nggak sampai ratusan lah bangkunya, cuma puluhan. Nah, dengan chance yang gagal, waduh, kita lihat menambah 1 banding 20-an lah ya. Ya udahlah wes pasrah, tes juga ya mungkin vibes-nya hampir sama, cuma ya wes lah. Soalnya aku kayak misalnya gagal, yes, libur dulu 1 tahun, coba lagi tahun depan. Oke lah, dites. Harapan ikut pens ini tadi ya. Iya, harapan doa Tuhan aja lah. Oke. Sama sebelumnya itu selama 2 minggu itu sama ke persiapan dengan SPM. iya sama sih Kak, sama. Ya? Materinya juga sama. Mungkin mentalnya sih Kak, lebih kayak mentalnya. down dan kayak Ya. kayak lah emang. Terus akhirnya tes tuh, terus 3 hari setelahnya pengumuman tidak masuk juga. Masuk juga. Oke. Nah, ini gimana ini? Respon dari Nathan sama respon dari orang tua juga gimana? Kalau saat itu responku masih apa ya, masih pasrah, maksudnya kayak nggak terima kenapa nggak masuk. Soalnya aku rasa aku ini niat tuh kan, maksudnya ya belajar ya berdoa juga. Terus mungkin pas itu aku lebih compare sama temenku sih Kak, kayak mungkin dia juga beda jurusan tapi dengan intens yang menurutku masih intens aku nih. Tapi ternyata pas pengumuman itu masih beda jurusan ya gitu Kak, tapi dia lolos. Kayak kenapa kok, apa sih beda aku sama dia? Maksudnya masih niat aku loh buat belajar, dia pengen belajar, ya aku nggak bisa ngejudge ya, mungkin pas karena amarah dan mental terus biasa lah Kak, ngejudge lah, dia kecolak gitu, nggak bisa berpikir jernih. Nah, terus akhirnya terus masih nggak terima ya, mungkin pas dari situ itu mentalnya masih belum kuat, maksudnya masih FOMO gitu Kak, aku takut kayak ketinggalan, kira-kira kalau 1 tahun libur ini mengaruh ke aku, nggak mengaruh ke mentalku, terus gimana caranya aku kayak misalkan sehari-hari sekolah, terus kalau libur ini adaptasinya gimana. Ini sih kalau dari orang tua sih nggak apa-apa lah, coba lagi tahun depan, karena ya mungkin faktor finansial juga masih ya mungkin itu untuk mempersiapkan ujian selanjutnya, misalkan amit-amit nggak keterima lagi, pedalaman mandiri gitu. Oke, nah ini kena mentalnya sejauh apa Tan? Nah kamu kan bisa apa ya, kadang orang itu ada titik-titik terendahnya gitu Tan. Nah seberapa rendahkah itu, atau memang benar-benar ya apa Tan? Ini jelasin ini Tan. Aku kayak setiap malam kayak nggak terima, kayak masih belum bisa memaafkan diriku gitu, maksudnya mungkin kayak kamu ini kenapa sih nggak bisa kayak nggak merasa kamu kayak aduh kok kelihatannya bodoh kok apa ya itu gitu ya. juga sama kayak kamu tuh katanya kurang, kamu tuh pasti belajarmu nggak niat,
terus kayak bla 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 bla, terus sempat juga kayak protes sama Tuhan, Tuhan apa sih misalnya ya mungkin masih aktif ke gereja, terus aktif layanan, tapi kok kenapa apa ya kasarannya balasannya kayak gini. Ya mungkin salah sih, maksudnya terlalu mengharapkan imbalan dengan ya itu tadi sih Kak. Ya akhirnya ya Terus satu pernah mengungkapkan kekesalan itu enggak? Atau ya cuma kesal, cuma perang di batin aja di dalam, atau sampai pernah meluapkan misalnya ke orang lain kah? Atau mungkin pas itu ke batin aja sih Kak, maksudnya Kak jadinya kan kayak hatinya walaupun nggak sakit karena fisik, karena kok sesek terus saya gitu, kenapa ini. Nah, mungkin itu sih Kak. Terus kayak lihat teman-temanku yang terima, terus kayak ospek, terus bisa foto-foto pamer pakai alma mater. Aku ada fase kayak Instagram gue tak apa delete gak? Tak delete. Nggak kuat kayak aduh kira tak ini gitu ya? enggak tantangan nih 1 minggu ya itu nunggu jeda mereka story apalah, dan itu lagi sudah mulai netral, nggak ada kos-kosan. Nah itu gimana cara menetralkannya Kak? Ya treatmentnya seperti apa? kalau mungkin kayak berusaha untuk apa terima sih, kayak terus sama kayak pembalasan kayak pasti kamu tahun depan bisa gitu ya, sama pembalasan bisa gitu. Jadi harus berdamai dengan diri Ya, gitu ya. walaupun susah. Ya, kenyataan. Ya wes lah. Ya enggak kamu tok yang gagal di dunia ini, pasti orang lain juga. Orang tua tahu enggak? Kelihatan enggak kalau misalnya mungkin mungkin dari mama ya, sisi sense-nya mama ya gitu ya. Kadang-kadang kan kalau punya anaknya beda itu kan, loh kamu kenapa kan? Enggak kayak gitu, enggak bertanya atau gimana? Ya kayak adem-ademi aku sih kayak udah nggak apa-apa wes, buat tahun depan belajar lagi biar masuk gitu sih sambil gitu. Tapi ya wes, mungkin pas setelah pengumuman terus jalan beberapa bulan atau beberapa minggu masih kok nggak bisa, masih perang ya. Terus kan di fase mungkin 2 minggu atau enggak 3 minggu setelah pengumuman itu kan gagal. Terus kakak sepupuku yang lain itu kayak tanya, kamu itu mau kayak magang di sebuah hotel di Surabaya gitu, paling enggak buat ngisi waktu luangmu lah, nunggu 1 tahun itu ya biar kamu nggak bingung ngapain gitu. Oke. Terus aku rasa ya wes lah, tak ambil aja wes, daripada gabut di rumah. Oke. Iya. Terus aku tanya kira-kira jadi apa, terus katanya kan kamu mau nggak, misalkan mau ya baru tak tanyain ke HRD-nya ya kan. Ya udah mau, ya wes lah. Terus selang beberapa hari dibilangi nanti bagian accounting. Kaget tuh enggak? Accounting sih. Jurusanku tuh SMA ini bahas IPA, bahas biologi gitu. IPS gitu. Dulu ada sih pelajaran akuntansi, cuma kayak apa sih ini pelajaran, just pokoknya sekedar belajar ya wes lah, kerjain PR, ujian masih oke. Accounting. Terus akhirnya ya wes lah, tak terima sih Kak accounting. Terus mungkin adaptasi dari sekolah terus coba magang itu sih yang beda, soalnya kan dunia orang kerja sama orang sekolah kan juga beda. Nah ini bedanya di mana nih Pak? Nah itu ya. Nah ini bagi yang mungkin tips-tips bagi yang mau magang ini ya, ini pengalaman singkat ya tak, bedanya apa? Feelnya kayak orang kerja dari mungkin 8 to, kalau di aku 8 to 5, jadi jam 8 sampai jam 5. Dan mungkin pas pertama kali masuk kayak kaget, jam 8 sampai jam 5 itu ngapain aja sebelum masuk kan, kayak ngapain aja, masa ya kerja terus kapan istirahatnya kerja terus. Oke, akhirnya aku mau dengan ilmu di SMA pokoknya dengan ilmu public speaking yang ada, ya aku coba untuk beranikan diri.
Jadi pas pertama kali hari magang ketemu sama HRD-nya, kayak ditanyain kamu pengalamanmu gimana, bla bla bla. Itu grogi juga. Grogi ya. Pertama kali interview kayak oh iya Formal. informal ya, nggak Oke. pernah. Oh ya, oke. Ya dapat info dari mungkin kakak sepupumu kalau kamu mau magang karena ingin isi waktu luang buat tambah ilmu juga. Terus akhirnya oke, hari pertama terus akhirnya diserahin ke senior accountingnya. Dia kayak dikenalin nih kayak ini dari Ajarin gitu ya dari IPA mungkin perlu diajarin ekstra biar mudeng tuh gimana caranya kayak softwarenya buat hitung-hitung apa, terus kebiasaannya pas rutinitas jadi accounting ini seperti apa. Terus ya jam 8 dateng, terus ya bantu senior accounting, terus ada istirahat kan jam 12 ya. Mungkin istirahat aku kayak bingung kayak temenku ini orang-orang dewasa gitu semua gitu. Jadi kayak apa Kayak nggak nyambung iya, gitu kayak ya. nyambung. Nyaman gitu juga ya. Oke. Tapi untungnya mereka kayak aktif buat nanya kayak kamu dari mana, terus bla bla bla. Pasti aku berusaha untuk aktif lagi buat soalnya aku sendiri orang sebelum bisa ngomong gini itu mikir kak. Oh, mikir. Aku introvert banget kak. Aduh, ya kan tadi kalau bilang pendiam ya, saya kan pendiam sekali. Kayak ngomong sama orang kayak takut kayak aduh mau apa, bingung. Berusaha untuk belajar ya paling enggak cari topik lah biar bisa oke. Terus jalan berapa hari mulai bisa ngikutin cara kerjanya. Kalau bingung tanya-tanya juga, maksudnya kayak dikasih aware juga kalau kamu bingung nggak usah sungkan, tanya aja kayak misalkan part ini tuh kamu bingung apa. Jadi kayak ya pengalaman baru ya kayak wah oke, jadi kerja bagian accountingnya kayak gini, hitung-hitung uang lah, terus masukin ke sistem, terus apa gitu. Pernah nggak melakukan kesalahan? Pernah. Nah itu soalnya karena aku itu sih kayak diam aja, maksudnya diam aja kayak aku pertama diajari kayak gini, terus kok setelah next stepnya kok beda dengan hasil yang dikasih tahu. Tapi aku soalnya pas itu senior accountingku lagi kayak rapat meeting gitu, nanti aku kayak sungkan kayak aduh ini, akhirnya aku diem loh kak, diem terus besoknya ditanya sudah tugasnya kemarin sudah dilihat kan, ini kok salah semua ya. Oh iya tak kak, aku pernah nggak tahu. Oh iya tak kak, iya ini maksudnya ya dia kayak tahu kamu bingung ya saya kira diajari kayak kak ini harusnya kayak gini. Jadi berusaha kayak bingung langsung tanya gitu kak. Jadi paling enggak biar enggak bingung dan kesalahan di akhir nanti kan, daripada aku nanti dimarahin lagi ya wes lah. Itu terus juga kayak merasakan kan kalau di hotel kan banyak sekali divisinya kan kak. Terus pernah itu diajak untuk ikut sebuah event, jadi kayak event wedding gitu loh. Kayak kalau di bagian F&B itu kira-kira cara mempersiapkan makanan itu gimana, terus melayani konsumen itu kayak seperti apa. Jadi mungkin itu hal yang baru dan kayak ternyata perlu untuk apa ya, kayak aktif juga. Jadi kayak nggak boleh kayak pasif ya emang. Terus ya mungkin kayak oke, aku belajar untuk aktif, berusaha untuk lebih aktif lagi. Oke, itu selama 6 bulan ya. Mungkin 6 bulan rasanya. Selama kelamaan kayak ya mungkin ada fase kayak capek, aduh kapan nih selesainya. Tapi ya wis lah, maksudnya ya mungkin memang perjanjian dari awal untuk ya semua wajar lah hal-hal kayak gitu kan. Ya setelah akhirnya oke. Terus ya mungkin pas itu kalau dibilang kinerjaku buat membantu senior accounting masih oke, karena
sebelumnya itu belum ada anak magang sih kak, baru pertama aku gitu. Terus akhirnya dia merasa terbantu, kayak pernah tuh sempet pas akhir magangku mau selesai, terus dia tawarin kan, kamu mau tak kerja di situ? Terus ya mungkin aku mikir-mikir kerja nggak ya, tapi kerja dapat uang lumayan ya. Terus akhirnya aku bilang ke mama ditawarin buat lanjut. Aku mau bilang, kamu tuh fokus ke kuliah dulu. Kalau katanya kalau sudah pegangan uang itu mesti lupa sama kuliah-kuliah. Nah, ya udahlah aku ngomong. Terus akhirnya untungnya si senior accountingku kayak oh ya udah, maksudnya kayak tidak ngekang gitu kayak ya wes lah, kamu kan belajar ya wes, gitulah. Oke. Terus ya 6 bulan sampai bulan Januari diseling-seling itu aku berusaha untuk belajar lagi buat SBM di tahun depan. Okay. Yang depan, terus akhirnya beli buku, terus bimbel online, terus berusaha untuk niat lah kak, terus niat, terus ya udah, terus Januari selesai, terus mungkin Hamin 2 bulanan gitu kan pendaftaran. Terus aku wis mulai intens, terus sudah kekeh informatika, terus akhirnya belajar, terus ya ini sebentar, bedanya apa kan? ya bedanya mungkin fase-fase ini kan oh ya dua fase ini yang gagal ini kan fase yang ketiga gitu ya, nyoba lagi gitu ya. Nah ini apa yang membedakan kan? bedanya lebih mencoba untuk lebih rileks sih kak, kayak terus lah pasti bisa, masalah nggak bisa soalnya mamaku kasih disclaimer kayak ya kalau saya kan nggak bisa, masih ada mandiri nih. Nah, tapi mandirinya itu nanti tes sama aja dong. Nah, terus, sebelum mandiri aku ke yang tes SPM dulu, akhirnya belajar ya setelah, terus siapin mental juga. Soalnya aku ngerasa kayak kamu tuh sudah melakukan hal yang sama gitu loh, masa ya gagal lagi gitu. Bisa lah pasti, ya sudah. Akhirnya hamin beberapa hari lebih rileks, terus hamin hari H ini kenanya siang, jadi masih lumayan buat spare waktu paginya bangun terus makan atau melakukan apa masih ada lah kak. Oke. Lebih rileks juga, terus pengerjaan soal ya sama sih, maksudnya ada yang nggak bisa, pokoknya sebisa mungkin dikerjain lah. Masalah keterima enggak, wes los ya, wes pokoknya wes nggak tahu, pokoknya bisa, pokoknya yakin, misalkan nggak masuk ya wes lah, ada mandiri ya kita ya. Terus jalalah kok terulang lagi. Tapi di pas sebelum Hamin 1 bulan setelah tes kan nunggu tuh kak pengumuman. Nah, aku untuk persiapan tes SBM tes mandirinya UPN ini benar-benar tak intens banget kak, benar-benar tak belajarin sampai belajar banget lah. Terus muncul tuh pengumuman nggak lulus karena beda 10 poin tuh kak. Emang nggak, ya wis lah, mungkin aku harus melakukan yang terbaik. Ya, mungkin jalannya belum di situ. Oke lah, terus akhirnya hampir 1 minggu sebelum tes UPN aku lebih kayak nyaman, kayak ya wis lah. Ya mungkin ya tes mandiri kan ada faktor finansial, ada faktor tes tulis ya. Aku tahu sih finansialku standar tapi nggak terlalu tinggi banget. Ada sih temanku yang sangat tinggi. Terus akhirnya ya setelah tes, coba itu di tes ini kok rasanya lebih gampang ya. Nggak tahu kenapa. Padahal soalnya sama loh. Yang keluar itu kayak materi yang tak pelajari itu keluar semua. Keluar semua. Udah, terus akhirnya nunggu 2 mingguan lah. Gus pasrah sama Tuhan. Serah Tuhan mau keterima enggak. Iya, pasrah lah. Terima atau enggak. Ternyata Tuhan. Terus akhirnya jalan beberapa, pokoknya mempersiapkan itu pokoknya berdoa, terus memantapkan hati lah, paling enggak
biar si sakit hati ini tidak muncul lagi ya. Oh gitu ya. Iya. Ya lukanya nggak menganga lagi. Iya, terima lagi sudah tutup ini ya sudah. Nah, sudah kering, ya. Terus akhirnya hari H itu wes jam sama nggak salah jam 3. Pas itu posisi rapat apa ya? Rapat di sini kalau nggak salah sama anak-anak NWC itu rapat. Aku pas itu tidak fokus rapat. Fokus mikir hasil ini gimana ya. Terus ya mungkin aku juga ya ditanya sama mereka gimana hasilnya, maksudnya hari ini ya pengumuman ya gimana nanti ya, dan ngepasnya itu pas jam rapat Kak. Oh pas jam rapat, oke. Ya lah terus aku wis pasrah, terus aku bilang nih aku ada salah satu anak tak suruh buka gitu, bukaan lah terserah wes, nanti bacain lah hasilnya apa. Takut ya. Takut. Oke, siap. Trauma. Kan, terus akhirnya dibuka kan, ya. Yang sebelumnya ekspresinya dia kayak sedih, sedih, ya gagal, aduh, terus kemana? Terus ternyata pas dia baca selamat kamu diterima, wah aduh kayak tidak nyangka kayak, hah ini beneran, ini WP gak salah aku malah gantian tak apa, terus pas lagi ini beneran nih. Yes, ya untungnya puji Tuhannya keterima sih Kak. Ya, dengan lika-liku ya masih maksudnya ya lah puji Tuhan memang apa keberuntungannya itu di mandirinya tadi. Bagaimana menggambarkan tingkat kesenangannya Nathan ini kayaknya tipikal orang yang biasa-biasa gitu ya. Iya. Bukan orang yang apa ya, kalau tipikal kepribadian yang orang sangu itu kan kelihatan gitu ya. Kalau orang lagi senang dia senang, kalau lagi kayaknya Nathan ini mau senang maupun apa itu kelihatannya flat gitu, enggak ya? Ya kayak masih nggak nyangka sih kayak ini beneran ini. Terus tak coba refresh lagi, beneran ya. Dia kayak kaget sendiri, seneng, terus bingung jadi satu ya Kak. Ya, mungkin ya, tahun ini terus mandiri ini yang menjadi apa ya kayak keberuntungan terus jalanku untuk menempuh di PN. Ya. Itu ya bersyukurnya ya. Bersyukurnya. Jadi ya bersyukurnya enggak sampai itu ya stuck atau berhenti gitu ya, terus mencoba gitu ya. Akhirnya di kesempatan yang keempat kalinya itu puji Tuhan berhasil. Nah, iya. Terus setelah itu ya Pak? Ya setelah itu ya masih gak nyangka sih kok bisa. Terus kayak ya pasti bisa lah, maksudnya aku berusaha untuk kayak validasiku sendiri kayak ya kamu tuh beneran bisa kan. Ya setelah ya mana bisa terbukti Kak. Jadi gitu sih, paling enggak kayak apa yang tak pelajari, apa yang tak lakuin itu enggak sia-sia. Soalnya sebelum itu hati kan rasanya kayak pasrah, kayak nggak ada harapan kayak jangan-jangan pola yang sama terulang lagi. Iya, awalnya saya terulang lagi. Iya. Terus dari orang tua gimana Kak? Ya maksudnya ya bersyukur juga sih Kak. Maksudnya kayak akhirnya keterima, terus kayak diwanti-wanti, kamu kuliah yang bener ya, kamu tahu sendiri masuknya susah. Jangan sampai keluarnya susah juga. Keluarnya susah. Kasih keluar kan terus. Ini jadi dia Pak niati kuliahnya gitu sih Pak. Berarti ini sekarang sudah jalan berapa kan? Semester 2. Oke. Nah, selama melalui semester 1 gimana Kak? Masih 1, 2. Mungkin masih oke sih, masih aman sih Kak. Soalnya katanya kakak tingkat fase-fase pusing dalam kuliah itu semester atas, nanti semester 4, 78, 45 ya itu pusing gitu. Jadi katanya nikmati prosesnya, terus ya maksudnya tetap tanggung jawab belajar juga, jadi nggak usah terlalu overthinking. Soalnya aku tipe dulu Kak overthinking Kak, tapi sekarang ya lah nggak perlu, saya jangan overthinking. Soalnya kalau overthinking itu malah rugiin aku sendiri. Seharusnya aku mikir kayak gini itu belum tentu terjadi kan. Terus ngapain
harus tak pikirin. Betul. Belum dilakuin sudah. Iya, pikiran dulu. Kepikiran belum tentu terjadi gitu ya. Iya, benar. Oke, ya. Baik, bagi rekan-rekan yang di sini boleh yang bergabung silakan bertanya gitu ya, mungkin dari pihak orang tua kah atau dari pihak mahasiswa boleh bertanya gitu ya. Saling berbagi info, mau bertanya monggo gitu ya. Mungkin dari orang tuanya gimana sih cara masuk misalnya SPM atau gimana, nah silakan tanyakan. Nah, mumpung ada Nathan yang lagi menjalani itu gitu ya. Yang sudah menjalani. Oh yang sudah menjalani, betul. Dua hari. Sudah menjalani, jadi sudah khatam gitu ya. Baik, iya. Tadi kenapa kan kok pilih negeri ketimbang swasta kan? Mungkin karena sebelumnya aku dari sekolah negeri sih Kak. Oke. Terus kayak apa ya, semacam aware atau stigma kalau negeri kalau bisa lanjutnya ke negeri, karena ya mungkin faktor keluarga yang kuliahnya itu hampir semua masuk ke negeri. Maksudnya swasta juga bagus kan, maksudnya zaman sekarang juga bagus, jadi mungkin ya faktor lingkungan dan faktor teman-teman yang masuk negeri sih Kak, mungkin itu ya. Siap. Nah, Terus masih aku kepo sih kayak kalau sekolah atau kuliah di swasta itu gimana? Mungkin karena aku masih itu mau tak tanyakan tadi. Wah. Tapi kalau nggak pernah di swasta ya susah juga ini ya. Iya, makanya kan Kadang-kadang yang di swasta ya ada statement kok di swasta ya enak di swasta terus gitu ya. Iya, kan. Timbang di negeri gitu ya. Nah ini perlu di Penting beasiswa untuk sekolah lagi. wah, lebih ya. perlu dibandingkan ini. Gitu ya. Iya. Ya, ada pertanyaan lagi yang mau ditanyakan silakan. Masih belum ada pertanyaan. Belum ada pertanyaan ya. Oke. Baik, kalau masih belum ada, nah sekarang kan tadi Nathan sudah bersyukur dengan rencana Tuhan gitu ya Tan ya. Iya. Untuk di perjalanan perkuliahannya Nathan gitu ya. Nah sekarang Nathan ini kan juga yaitu di-liku hidupnya tuh kan gak cuma di perkuliahan doang gitu Tan ya. Oke, nah sekarang kita coba ke sisi pelayanan sekarang Tan. Iya. Nah, Nathan yang saya kenal itu tadi, dia pendiam gitu ya. Ternyata lama tak jumpa gitu ya. Berapa tahun ya? Waduh, lama ya. Lama ya. Ya, usia setelah itu kita masih kecil segini udah. Remaja, oke dia main pelayanan pemusik gitu ya Tan. Nah, terus tiba-tiba yang saya kenal Nathan yang duduk di sini itu Nathan yang sudah mau menjadi kandidat untuk pengurus gitu. Nah, ini gimana Tan ceritanya Tan? Kamu kok tiba-tiba dari yang Nathan yang saya kenal tiba-tiba jadi Nathan yang mau menerima tanggung jawab yang lumayan besar gitu ya? Ya, prosesnya gimana? Ya sama sih, maksudnya kayak seperti biasa mungkin pelayanan. Aku tuh seringnya pelayanan di Mulmed sih Kak, pelayanan yang tidak terlihat lah ibaratnya kan. Mulmed terus di pelayanan multimedia ya, kalau kakak boleh bilang harus benar ya, kalau harus benar itu memang seharusnya. Tapi kalau salah dicacati. Iya. Pernah ada pujian. Curhat. Betul, saya juga mengalami. Jadi kalau dulu di ibadah yang lama, kalau kakak jadi multimedia, kalau benar ya wes jemaat lihat ke depan. Jadi ketika salah, kamu sisi kiri langsung dilihat arah pandangan ke kiri. Wah, itu kayak melakukan dosa. Ini zaman waktu di gedung lama. Iya, zaman di gedung lama. Betul sekali. Sekarang di belakang. Tidak mungkin. Betul itu. Oke, silakan Kak. Ya sama sih Kak, mungkin dari Mulmed yang notabene kalau dibilang pelayanan yang Mulmed ini menurutku pelayanan introvert, jadi tukang layan, terus jarang kelihatan, ya kan? Terus jalan pelayanan, terus ditawarin buat
aktif kayak di sebuah panitia, ajaran panitia, event pasca, Jumatan Agung dan event-event lain. Terus di suatu momen terus ditawarin kayak mau nggak jadi pengurus. Nah, siapa yang nawarin? Waktu itu pas zaman sebelum pandemi 2000 berapa? 2000 pas aku SMP ya 2017 18. Rio. Oke. Rio. Jadi ya teman atas saya kayak nawarin kan waktu itu aku tuh pelayanan di Asyur ya kayak Asyur. Terus dari tamu terus ditawarin mau nggak jadi pengurus Asyur, tugasnya itu kayak jadwalin Asyur untuk setiap minggu, terus kayak kontak-kontak udah oke, boleh ya. Lalu coba tuh kayak oh ternyata gitu rasanya pelayanan gitu kayak setiap pelayanan kan pasti punya kayak jobnya sendiri dan masalah-masalah sendiri kan ya. Oke, jadi kayak mungkin ya sharing juga sih, yang mungkin teman-teman juga tahu kayak setiap misalkan Asyur nih kayak habis ngontak A nggak bisa, ngontak B nggak bisa, waduh siapa lagi nih? Nah, siapa lagi? Mikir ya. Terus ngontak C, terus puji Tuhannya dapat. Nah, saya kira udah mungkin itu berjalan satu tahun lah ya Pak, ya kan, buat pengurus periode itu. Pertimbangan apa kok maksudnya Rio menawari Nathan gitu ya? Ya mungkin Menawari atau memaksa? wah enggak menawari. Apa memaksa? Ayo Nathan, gak ada yang main Nathan. Ayo. Ya nawari sih Kak, maksudnya kayak ngomong nggak, terus pas itu aku pas zaman SMP terus mama suruh ya udah coba aktif layanan. Jadi gimana sih rasanya untuk komunitas di gereja itu seperti apa? Terus yaudah terus kayak temen-temennya juga seru, terus sefrekuensi juga masih oke. Saya kira yaudah coba terus nggak kerasa sudah lumayan sudah dari SMP juga pelayanan, terus ada pas mau ditawari lagi itu mungkin job desk-nya itu juga lumayan besar, terus aku mikir-mikir ini tak ambil atau enggak. Terus mungkin pas itu karena aku persiapan SBM jadi aku enggak dulu gitu, enggak dulu pelayanan. Terus ya, walaupun aku nggak jadi pengurus tapi aku tetap aktif buat jadi pelayanan juga maksudnya kayak ditawarin kayak ibaratnya freelance gitu loh. Jadi bukan pengurus tapi tetap ikut-ikutan gitu. Misalnya saya kira freelance. Nah terus kena tahun ini terus langsung ditawarinnya ini kaget saya. Ditawarinya untuk menggantikan C Angel lah. Jadi C Angel itu adalah ketua NWC periode sebelumnya. Nah, terus aku maksudnya nggak ada orang lagi karena maksudnya ada harusnya orang lagi. Terus dia ngomongin kayak kamu itu cocok karena ya mungkin dilihat dari flashback pelayanan, terus kamu juga orang agel, terus juga lumayan lama pelayanan, terus umurmu ini cocok ya, umur kuliah masih jiwanya pemuda banget ya, muda banget. Terus ya sudah mungkin disuruh konfirmasi Kak, maksudnya kayak oke nggak, terus akhirnya udah aku bilang kayak sebentar ya Kak, aku coba pikir-pikir dulu. Terus pikir-pikir terus nggak tahu kenapa terus tiba-tiba ada kepikiran ya coba aja, soalnya aku ini juga sebelumnya backgroundku di organisasi sekolah itu ya nggak ada sih Kak, maksudnya ada cuma aku kayak mungkin lebih kayak bukan fokus ya, kayak aku sudah berapa periode jadi ketua kelas lumayan sering sih Kak. Jadi dari SMP itu kelas kayak mungkin SMP 3 tahun itu karena nggak ada anak lain yang mau, terus aku dengan polosnya kayak
Ya udah aku aja. Nggak kerasa berjalan 3 tahun. 3 tahun. Ini aku nggak diganti tas kayak temanku. Nggak usah lah. Nggak ada lagi sih mau. Ya udah. Terus SMA. Terus karena mungkin aku tipe yang nolong tapi nggak mau sampai ketahuan gitu loh. Nggak tahu kenapa kayak nolong nggak ya harus pas SMA sama kan pas ospek terus mungkin aku lumayan aktif terus ada kakak kelas tiba-tiba langsung nunjuk yaudah kamu ketuanya aku lagi ya nggak usah nolak kan kak beda kak berjalan tuh terus kan kelas 2 kelas 3 kan sudah maksudnya harusnya bisa ganti tuh terus temanku bilang kamu aja lah kamu cocok 6 tahun tuh kak udah kelas nah terus sudah tuh kan kayak ya gap 1 tahun terus lumayan sudah tidak merasakan jadi ketua lagi terus tiba-tiba ditawarin di NWC jadi ketua ya kaget kayak nggak pede sih tapi adalah aku mungkin ini caraku buat bisa ngembangin value-ku nanti karena kan ya nanti di mana dunia kerja juga hal yang serupa pasti pakai gitu loh paling enggak ya mungkin ini sebagai latihan bisnis gimana aku caranya untuk koordinasi sama teman-teman pengurus terus koordinasi dengan pembina juga terus dengan pendeta terus gimana terus sama komisi lain mungkin aku ya belajar sambil gerak sih kak gitu belajar berinteraksi sama orang karakter orang seperti apa gitu ya terus untuk itu jangan tidak berani berkata tidak kalau kelihatannya kayak yes man jadi dikasih ini iya jadi makanya aku tipe yang nggak kayak kamu itu ya aku nggak sih kamu mesti kayak ya berusaha untuk kayak nyangkal kenapa aku tapi orang lain tuh lihatnya beda tapi aku ngerasa kayak ini ya enggak sih enggak tapi ya wis lah sip. Mungkin itu part dari rencana Tuhan mungkin lah ya mungkin bisa jadi berproses gitu ya itu kan memang berproses gitu iya sih. Oke. Nah, makanya sampai menjadi Nathan yang seperti ini gitu ya. Semua itu proses gitu ya. Dari ketua itu di sekolah terus sampai sekarang Nathan sudah berusaha untuk ya itu ya. Jadi ekstrovert gitu ya. Iya, serba dia gitu ya. Oke. Siap. Adakah yang mau bertanya? Ada komen sih. Oke. Di Santi Spejo. Karena tadi kan cerita tentang magang di accounting tadi. Iya. Jadi ada pertanyaan, kan jurusan accounting? Oh tidak. Oh tidak. Tidak. Sangat beda sekali. Kalau misalkan jurusan accounting, kalau beli saran di semester akhir sekalian ambil pivot, setelah lulus masuk kantor konsultan, bisa kantor accountant publik atau kantor konsultan publik. Itu kalau accounting. Kalau accounting. Tadi kan mungkin magangnya accounting. Karena adanya itu. Kalau misalnya tertarik gitu ya. Oke. Siapa tahu nanti import jadi. Bagian itu. Tapi seru sih accounting, tapi pusing juga. Ya bisa dikombin gitu ya. Iya. Hitung uangnya orang bukan uang sendiri gitu. Iya kak. Dan jumlahnya banyak juga. Gitu. Aku ada kak fase pas hitung uang. Ya biasa pasti hitung kan nggak dari apa uang kan itu hitungnya per hari kan kak. Maksudnya kayak uang masuk dari misalkan ada kamar berapa yang terjual 1 hari itu baru besok paginya aku hitung kira-kira di sistem itu segini terus sama uang fisiknya segini. Ada fase kayak ini kurang 50.000. Iya. So, aku bingung. Norok ya? Ya enggak sih kak. Maksudnya belum. Berarti kurang 50.000. Terus aku tanya sama seniorku, ini kok beda ya kak? Terus dilihat, coba kamu tanya ke depan. Maksudnya kira-kira yang input sistem di resepsionisnya ini sudah benar atau enggak? Ternyata ada miss. Jadi wah untung. Agak mendadak juga. Gampang juga memang harus klop gitu. Harus klop kak. Iya. Mungkin pentingnya komunikasi di situ. Mungkin aku butuh ketelitian juga ini ya. Nggak teliti lah. Berarti juga gitu. Oke, makasih buat Kak Santi untuk komennya. Adakah yang lain mungkin yang mau bertanya-tanya? Kita masih ada waktu.
Iya, nggak terasa juga kita sudah 1 jam kita ya. Kita sambil. Saya ada pertanyaan. Oke. Oh ya, boleh. Karena selama perjuangan 4 kali ujian ini, Ya. 2 kali ujian mau masuk negeri kan nggak lolos. Pernah nggak Nathan pikiran marah ya, dalam tanda petik ya, marah nih, aku sudah berusaha tapi kok nggak lolos deh kayak gitu. Iya. Terus akhirnya biasanya orang kan kadang motong jadi cuma aku pelayanan kayak gitu loh, cuma aku ikut pelayanan gereja jadi kayak Iya. melarikan diri. Apakah pernah terlintas itu, apa sudah pernah dilakukan juga atau gimana gitu? Dalam tanda kutip mungkin aksi balas dendam sama Tuhan gitu ya. Mungkin aja kan marah atau ya aksi itu marah sama Tuhan, protes atau gimana, itu bisa jadi kan. Mungkin di fase yang masih itu sih, maksudnya beberapa, maksudnya 1 bulan setelah pengumuman aku masih amarahnya masih banget tuh, ya kan. Terus pernah kepikiran kayak kelihatannya aku percuma pelayanan. Maksudnya itu masih terbesit sih, tapi Nggak sampai dilakukan ya. kayak tiba-tiba kayak ada tuh kayak suara di hati kayak, maksudnya ya wis lah, maksudnya itu sebagai belajar kamu, bukan malah kamu mutung gitu. Mungkin ini suara Tuhan ya. Tunjuk bener. Ya, aku suara itu juga kayak. Terus ya support dari teman-teman juga, kayak dari teman-teman sekolah yang kayak ya wis lah, terus berusaha. Ini bukan akhir dari segalanya, masih ada level-level yang lain. Masih ada akhir-akhir yang lain. Soalnya aku diam kayak, kamu kerja, kamu lulus kuliah kerja, ya juga bingung. Ya memang kan ada fasenya, orang masing-masing juga ada. Gitu. Mungkin faseku kenanya mungkin di awal, mungkin siapa tahu nanti di akhir-akhir happy ending gitu ya. Loh, tapi ceritanya Nathan ini pasti berguna buat kamu, Tan. Iya sih Kak. Kelak mungkin ya, nggak tahu siapa, misalnya ada kegagalan, kamu sudah melewati fase itu gitu ya, dan mungkin bisa sharing gitu ya, bisa menguatkan, karena tahu di posisi itu. Iya. Amin. Ya, itu nilai plusnya ya. Oke Tan, ini kalau nggak ada pertanyaan kita masuk pada kesimpulan Tan. Nah, kesimpulan apa Tan? Dan pesan apa yang Nathan mau sampaikan? Mungkin dari ceritaku, ya mungkin sedikit sharing ya Kak. Terus dengan tema juga bersyukur dengan rencana Tuhan. Ya mungkin kita juga apa ya, ekspektasi kita itu belum tentu Tuhan itu restui gitu loh. Mungkin kita mikir kayak tes ini pasti bisa masuk nih, pasti bisa dengan kekuatan yang kita punya, tapi kita lupa kayak kira-kira Tuhan itu saja kita andalin Tuhan nggak? Nah, mungkin di fase itu aku fokus sama diriku sendiri, sehingga kayak lupa sama Tuhan. Nanti mungkin itu cara Tuhan buat kayak kasih tanda buat aku, kayak kamu harus ingat dulu sama aku setiap apa yang kamu lakuin gitu sih, sama jadi diri sendiri sih. Terus nggak usah kayak minder sama kegagalan yang pernah terjadi. Ya udahlah, itu sebagai pengalaman aja, biar semakin depannya biar nggak kaget, sama bisa adaptasi, terus lebih optimis. Terus sesuatu yang kita mau harus kita kejar sih, misalkan ya sampai dapat. Kamu kalau mutung atau enggak itu kan ya masing-masing kamu, antara kamu mentalmu kuat atau mungkin mentalmu masih belum kuat. Soalnya mungkin aku juga mikir sih kayak kira-kira jurusanku ini oke, maksudnya kayak Tuhan memang rencanain enggak ya? Mungkin aku sampai terbesit kayak masuk ke jurusan yang dalam tanda kutip biasa-biasa aja lah, biar yang penting kuliah gitu. Ya, yang penting kuliah. Terus aku mikir kayak, kalau aku yang penting kuliah, nanti pas menghadapi nggak sesuai sama hati, nggak sesuai sama minat, nanti kasihan juga orang tua, kadang berharap terus kuliahnya molor, nah gitu sih Kak. Mungkin aku kayak dengan adanya kegagalan ini kayak buat motivasi biar kuliahmu ini harus beneran, karena buat dapetin ini tuh susahmu itu lumayan loh ya. Jadi paling nggak harus lihat di belakang,
oh jadi susahnya segini, paling enggak harus diperjuangin biar kedepannya bisa berhasil gitu sih Kak. Oke, sip, sukses terus ya Tan ya. Amin, Sukses terus di terima kasih Kak. pelayanan sama di ini ya, perkuliahannya sampai tuntas gitu ya. Ya. Apa yang sudah diawali harus diakhiri Ya, dengan baik gitu ya. baik. Oke, baik, kalau nggak ada lagi pertanyaan, kita akan tutup acara malam session ini dalam doa. Ya, akan saya pimpin, yuk kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur kami boleh mendengarkan cerita sharing dari Nathan Tuhan. Terima kasih kami melihat bagaimana Engkau boleh memproses dalam setiap kehidupan Nathan, baik itu melalui kegagalan demi kegagalan dan akhirnya boleh berhasil. Terima kasih untuk setiap proses, kami yakin ada rencana di balik semua itu Tuhan. Nathan boleh belajar sesuatu untuk supaya lebih dewasa atau levelnya lebih meningkat lagi Tuhan. Terima kasih Tuhan buat sharing pada malam hari ini. Kami juga berdoa buat rekan-rekan yang mungkin menghadapi masalah yang sama dengan Nathan, dimanapun mereka berada Tuhan, biarlah Engkau juga tolong mereka. Biarlah setiap menghadapi kegagalan demi kegagalan mereka tidak sakit hati atau tidak mutul, tetapi mereka tetap mengandalkan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati kehidupan Nathan, berkati kehidupan keluarganya, dan biarlah Nathan boleh menyelesaikan kuliah dengan baik dan kelak terlebih boleh melalui apa yang Nathan lakukan boleh untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih juga untuk acara malam kesaksian pada malam hari ini. Engkau juga berkati acara ini, biarlah acara ini boleh terus berjalan, terus memberkati bagi rekan-rekan yang melihat siaran ini secara live dan tunda. Terima kasih Tuhan. Inilah seru doa kami akan berpisah satu dengan yang lain. Berkati aktivitas kami selanjutnya. Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Amin. Oh yes, sebelum kita tutup, ada pengumuman. Pengumuman saya operkan kepada kameramen. Silakan. Silakan. Oper. Oke. Biar nggak bosan lah. Oke. Oke, selamat malam. Gimana ya ngomongnya ya? Oke, setelah kami pengurus dari Komisi Kesaksian, setelah kami memikirkan, kami rapat jadi kami akan mengurangi jumlah siaran kami malam kesaksian. Jadi per 1 April mulai bulan April kami akan siaran di minggu pertama dan minggu ketiga. Jadi tidak setiap Jumat, tapi Jumat minggu pertama dan Jumat minggu ketiga. Jadi semoga tidak merasa kehilangan. Kenapa tidak kayak ya karena ada sesuatu dan lain hal itu yang menjadi prioritas supaya kamu bisa siaran terus di hari Jumat ke pertama dan ketiga. Itu pengumuman dari kami. Terima kasih. Oke, ya supaya lebih fokus lagi gitu mungkin ya. Kalau misalnya dalam 1 minggu ada 4 itu rasanya tenaganya terfokus pada 4 itu. Nah mungkin dengan dikuranginya jadwal siaran ini cuma 1 bulan 2 kali mungkin supaya lebih fokus, supaya lebih maksimal lagi gitu ya. Ya semoga rekan-rekan juga bisa terus ngikutin gitu ya, semoga nggak kecelek gitu. Oke. Ada pertanyaan satu lagi untuk Nathan. Nathan, gimana perasaan Anda? Perasaan ikut live di malam kesaksian ini, apakah menyenangkan atau gimana? Soalnya kan kami kan kesulitan juga mencari orang yang mau pesan-pesan lah. Pesan-pesan. Maksudnya coba ceritakan Nathan yang mengikuti malam hari ini gimana sih? Yeah. Vibe-nya atau gimana? Menakutkan atau gimana? Mungkin waktu di WA sama Kak Hari, aku kayak malam kesaksian, bentar. Malam kesaksian ini yang live di IG. Aduh ngomong nih, ngomong apa ini? Bingung kan?
Ya, terus tiba-tiba Kak Hari kayak kasih topik mungkin gimana prosesnya pas perjalanan masuk kuliah. Nah, dan untungnya perjalanan saya memiliki banyak cerita. Tidak apa semulis itu. Jadi ya bisa jadi topik juga, terus jadi pelayan juga. Ya mungkin kayak bukan takut juga bingung. Kira-kira aku bisa nggak yang ngomong gitu? Ternyata bisa gitu ya. Ya ternyata bisa. Yore. Ini yang dari introvert itu bisa. Iya. Sebenarnya aku kan ya mungkin bukan nggak pede kayak masih bingung. Pede kayak oh aku bisa ngomong ini. Nggak menang. Oh bisa ya ternyata nggak menakutkan banget gitu. Menakutkan ya berarti. Iya. Aku masih mending ini sih Kak daripada ketemu HRD di interview itu wah itu lebih menakutkan sekali. Mending ini mana saksi ya. Oke, thank you. Nah, iya bagi rekan-rekan yang lain, nah itu stigma nggak bisa ngomong, Iya. ketakutan itu akan beda ketika kita bertemu, kita sudah briefing dan lain sebagainya gitu ya. Jadi jangan khawatir, di sini banyak orang-orang yang bisa membawa damai gitu ya. Hostnya juga nggak menggigit. Oh, iya. Enggak guys, ikut guys malam kesaksian. Ikut. Oh iya. Oke, terima kasih ya Tan ya. Terima kasih, Kak. Buat ini waktu kesaksiannya, terima kasih buat Kak Tuti. Saya Hari di sini dan juga Sama-sama. Nathan dan Kak Tuti. Kami pamit sampai ketemu kesaksian di minggu depan. Terima kasih. Bye. Tuhan berkati. Nutup ya Kak.